Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, senang sekali kita kembali berjumpa di live interaktif Muamalah Kontemporer. Untuk hari ini bersama guru kita insya Allah nanti Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk sama-sama menyimak program ini, dan nanti antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 terkait pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku role model kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita pun tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita bersoal jawab atau membacakan pertanyaan antum atau menerima line telepon antum di 0811-755-0606, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, tentunya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita harap untuk menjalani kehidupan kita. Baik para pemirsa dan juga antum yang baru menyimak kita untuk hari ini, seperti biasa kita ingatkan untuk antum yang ingin menelpon di 0811-755-0606 untuk bertanya langsung kepada guru kita untuk hari ini. Pastikan sinyal di tempat antum bagus dan juga menjauh dari pesawat televisinya atau mengecilkan volume televisinya atau mematikan saja pesawat televisinya, karena konektivitas di telepon bisa diharapkan lebih bagus dan juga pertanyaan yang antum sampaikan nanti bisa lebih jelas, juga jawaban yang diterima nantinya bisa lebih dipahami. Dan untuk antum yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp dengan mengetikkan nama, domisili, dan juga langsung ke poin pertanyaannya. Baik, kita izin kepada guru kita untuk langsung kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Izin Ustaz kita bacakan pertanyaan pertama. Silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah di Karawang Ustaz. Mau bertanya, Ustaz qadarullah, saya pernah bernazar untuk memberangkatkan kedua orang tua umroh dan alhamdulillah doanya terkabul Ustaz. Namun ana belum punya biaya untuk itu. Tahun 2002, ana dan istri itu daftar haji reguler dan perkiraan berangkat itu di 2042 nanti. Bolehkah ana menarik dana haji reguler untuk memberangkatkan orang tua umroh terlebih dahulu Ustaz? Mohon sarannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, sekarang di depan Anda kewajiban memenuhi nazar. Karena Nabi mengatakan, man nadhara ayuti Allah falyuti', wa man nadhara ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar mentaati Allah, maka taatilah. Dan ini Anda bernazar untuk memberangkatkan umroh ayah dan ibu Anda. Dia menjadi wajib. Adapun Anda berangkat haji di tahun 42, sekarang tidak ada kewajibannya. Maka ambil uangnya, berangkatkan ayah ibu Anda umroh. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang di Karawang yang bertanya untuk nazar yang memberangkatkan orang tua umroh ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan nasihat untuk antum yang bertanya persoalan ini. Barangkali juga antum yang punya persoalan yang sama dengan ini, dan tentunya ini adalah juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, waktu hidup ibu saya membeli sebidang tanah
150 meter persegi Ustadz. Di samping rumah saya dan dengan surat-surat atas nama saya Ustadz. Sewaktu salah satu saudara terlibat hutang riba, saya mengusulkan gimana kalau tanah ini dijual untuk menutupi hutang tersebut. Ibu menjawabnya tidak, karena itu tanahmu, adikmu sudah habis banyak. Sewaktu ibu saya meninggal, kakak saya hendak bagi waris kepada beliau, dalam tanda kurung laki-laki Ustadz, dan kedua adik saya dalam tanda kurung laki-laki dan saya perempuan. Sesuai hukum waris Ustadz. Karena saya merasa sudah diberi sebidang tanah di atas saya, terima tapi saya serahkan kepada mereka bertiga. Kadang saya terpikirkan Ustadz, walaupun hasil tanah kami bagikan juga kepada keluarga, dan kalau laku dijual, buahnya saya infakkan untuk Allah. Saudara saya semua sudah meninggal Ustadz. Bagaimana status tanah pemberian ibu saya ini Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ibu kalau memberikan hibah dan semua anak diberikan, tidak ada masalah. Hibah itu menjadi milik anak penerima hibah. Billahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz. Ini pertanyaan tadi dari Ibu Nuril ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru kita dari jawaban tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bari Huda, Bandung. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Bolehkah kita memanfaatkan hadiah dari bank konvensional karena kami menabung di sana Ustadz? Anda menabung di bank konvensional hukumnya berdosa besar, telah melakukan perbuatan riba. Karena pada saat membuka rekening, ada formulir yang Anda isi dalam syarat dan ketentuan bahwasanya Anda diberikan bunga sekian persen per tahun. Dan Anda harus menandatangani formulir tersebut. Menandatangani berarti Anda menyetujui perbuatan riba dan Allah telah mengharamkannya. Maka yang wajib Anda lakukan, tutup rekening riba Anda. Dengan berpikir hadiah dan macam-macam. Pindahkan ke rekening bank syariah, yaitu rekening wadiah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita dari Bandung ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan bisa segera diaplikasikan apa yang sudah dinasihatkan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dari semua permasalahan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah investasi emas yang nantinya akan ditujukan untuk membayar hutang jika nilainya sudah berkembang? Atau haruskah emas dan uang yang ada itu segera digunakan untuk membayar hutang? Jika emas atau uang yang ada segera digunakan untuk membayar hutang, itu kemungkinan lebih lama hutang lunas Ustadz dibandingkan diinvestasikan dulu dalam bentuk emas dan kemudian digunakan untuk pembayaran hutang. Nah, Ustadz. Tergantung hutang Anda, kalau sudah jatuh tempo wajib Anda bayar, tak ada investasi-investasi. Bila Anda telatkan sehari, Anda berdosa. Anda telah berbuat zalim. Rasulullah SAW mengatakan, Ma talul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutangnya dan dia terlambatkan, maka dia telah berlaku zalim. Tapi kalau hutang Anda belum jatuh tempo, umpamanya 2 tahun lagi pelunasannya, sekarang terserah Anda. Mau Anda beli emas, mau Anda investasikan di bisnis, silahkan. Billahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari saudara kita yang memiliki keinginan untuk investasi dan menabung emas untuk membayar hutang. Jika hutang sudah jatuh tempo, kewajiban adalah untuk membayarnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya izinkan sedikit memberikan ulasan Ustadz. Saya ini adalah mahasiswa penerima beasiswa kampus Ustadz. Dan alhamdulillah semester ini kembali mendapatkan tunjangan tersebut dari pemerintah. Adapun syarat beasiswa tersebut itu memiliki IPK minimum 3,0 setiap semester. Dan alhamdulillah IPK saya itu lebih dari angka tersebut Ustadz. Karena ditunjang oleh absensi dan kehadiran bagus di kampus. Itu presentasinya untuk kehadiran lebih kurang 70% Ustadz untuk nilai akademik sebuah mata kuliah.
Nah, sisanya ini diakumulasikan dari nilai UAS dan UTS dan juga tugas. Namun dalam esensi sebenarnya banyak kebohongan yang Ana lakukan, Ustadz. Pada saat kuliah itu ada beberapa kali mendapatkan nilai A atau B pada beberapa mata kuliah, sedangkan melakukan izin palsu lebih dari 2 atau maksimal 4 kali setiap mata kuliah. Nah, apakah Ana berhak juga menerima beasiswa ini, Ustadz, karena udah terlanjur berbohong dan sudah terlanjur mendapatkan poin beasiswanya? Nah, Ustadz. Muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu mereka memenuhi persyaratan. Bila untuk dia mendapatkan X, Y, Z, persyaratannya A, B, C, wajib dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, tidak halal bagi seorang muslim menerimanya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya. Ya, mendapatkan beasiswa dari kampus ya untuk beberapa poin persyaratan yang sudah dipenuhi dan ada beberapa kecurangan yang terjadi di sana. Sebaiknya dilakukan dengan kejujuran dan poin-poinnya dipenuhi dengan kejujuran semuanya. Taib. Kita juga menunggu telepon antum yang ingin bertanya langsung dengan guru kita untuk hari ini seputar muamalah kontemporer di 0811 7550606 yang untuk bertanya langsung melalui telepon di nomor telepon yang sudah kita sebutkan, bukan di telepon WhatsApp. Baik, kita lanjutkan pertanyaan di layanan WhatsApp sembari kita tunggu telepon antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya punya 4 orang anak perempuan dan punya rumah 4. Niat saya untuk dihibahkan ke anak saya. Apakah boleh masing-masingnya menerima rumah tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Saya diulangi. Beliau ini punya 4 orang anak perempuan dan punya 4 unit rumah, Ustadz. Niatnya untuk diberikan atau dihibahkan ke anak saya. Apakah boleh, Ustadz? Boleh. Kalau diserah terimakan langsung. Nah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari ibu yang bertanya untuk yang mempunyai 4 orang anak ya, yang boleh dihibahkan dan boleh diserah terimakan langsung seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Baik, kita juga menunggu telepon antum di 0811 7550606 yang ingin bertanya langsung seputar muamalah kontemporer untuk hari ini. Dan untuk antum yang baru saja menyimak kita untuk kesempatan pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer, seperti biasa yang ingin menelpon, pastikan sinyalnya bagus, kemudian jauh dari pesawat teleponnya, jauh dari pesawat televisinya, atau mengecilkan volume televisinya. Untuk pertanyaan biar lebih jelas disampaikan dan juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, bolehkah kita saat pergi ke rumah saudara ketika ada yang menggadaikan mobil ke saudara kita tersebut, kita izin pinjam dan saudara kita itu juga membolehkan untuk meminjamkan atau memakai mobil tersebut, Ustadz? Apakah boleh dipakai atau dimanfaatkan atau tidak boleh, Ustadz? Jazakallahu khairan. Pada dasarnya barang yang digadai tidak boleh dipakai oleh penerima barang gadai. Kalau dia pakai, dia harus bayar uang sewanya. Nah, Maka tergantung saudara Anda. Kalau dia menyatakan dia bayar uang sewa, tidak ada masalah, Anda pakai. Tapi tidak pernah dia bayar sewanya, atau tidak dipotong juga dari hutangnya, maka itu adalah riba. Tidak boleh Anda pakai. Wabillahi taufiq. nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita yang pergi ke rumah saudara dan meminjamkan mobil yang ternyata digadaikan oleh teman atau saudaranya yang lain. Dan itu tidak boleh digunakan. Jika digunakan itu saudaranya harus membayar uang sewa seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita di 0811 75506. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang pergi umroh atau haji tapi tidak melakukan persyaratan seperti tidak mau disuntik polio dan meningitis, Ustadz, dengan alasan kehalalan dan juga merasa sehat saja. Padahal ini adalah kewajiban ataupun syarat mutlak dari pemerintah Arab Saudi untuk menjaga tamu Allah. Mau nasihatnya, Ustadz? Syukran, Ustadz. Terus dia nggak berangkat berarti? Tidak disampaikan di sini, Ustaz. Cuman dia tidak mau saja untuk melakukan ini, Ustaz. Ya kalau nggak mau melakukan berarti tidak berangkat. Baik.
Kalau berbohong tentu Anda berdosa, kemudian Anda akan melakukan ibadah. Bila datang membawa dosa, khawatir ibadah Anda tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan suntik polio dan juga meningitis ini untuk berangkat haji dan umroh. Ini adalah persyaratannya, mudah-mudahan bisa dilakukan dan tidak berbohong untuk hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, orang tua Ana menerima gadai sawah 50 tahun yang lalu Ustadz. Sekarang orang tua dan pengganti itu sudah meninggal. Sedangkan anak keduanya tidak mau tahu untuk hal ini Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Syukron Ustadz. Anda hitung apakah emas yang dipinjamkan oleh orang tua Anda kepada pemilik sawah sudah senilai dengan sewanya 50 tahun. Kalau sudah, maka wajib Anda serahkan sawah itu kepada ahli waris mereka. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai gadai sawah ini yang sudah 50 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan juga nasihat dan bisa diselesaikan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan untuk antum yang juga punya persoalan yang sama atau berbeda, silahkan langsung di 081175500606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer dan nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Ustadz bolehkah kita menggunakan fitur pay later di beberapa marketplace ketika kita belanja Ustadz? Karena qadarullah kebetulan kita tidak punya uang cash dan sedang tidak ada uang. Nah, Ustaz. Fitur pay later, kalau Anda terlambat membayar akan dikenakan pertambahan. Nah, Maka itu hukumnya adalah riba. Bila Anda gunakan fitur itu, Anda telah berlaku riba. Wabillahi taufiq. baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dari saudara kita yang bertanya mengenai penggunaan fitur pay later di marketplace ya saat belanja. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita bersama dan juga untuk antum yang menyimak untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita menunggu juga teleponnya di 081175500606 yang ingin bertanya langsung dan kita bacakan pertanyaan di WhatsApp yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah mau bertanya, semoga Ustadz dan keluarga dan juga tim selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan multinasional yang merek dagang produknya adalah milik negara yang mendukung penjajahan saudara-saudara kita di Gaza? Bagaimana status gaji yang diterima dari bekerja di perusahaan tersebut dari sisi halalan thayyibannya Ustadz? Kami bekerja sebagai manajer bagian penjualan di perusahaan tersebut Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Kehalalannya tidak ada masalah. Dari masa dahulu Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada petugas yang bekerja di satu rumah sakit, terkadang dikasih kue oleh pasien, kadang diberi makanan oleh dokter, atau uang oleh pasien, itu bagaimana statusnya Ustadz? Yang kedua, apa hukumnya kita makan makanan orang yang merayakan ulang tahun, misalnya teman, terus dikasih makan dari kue tersebut? Apakah boleh kita makannya atau tidak Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Anda tenaga kesehatan diberikan oleh dokter boleh Nah, makanan. Adapun dari pasien tidak boleh Anda menerimanya. Masuk risyuat. Adapun kalau ulang tahun Anda tidak hadir acara ulang tahunnya lalu dia memberikan makanannya ke Anda, silahkan dimakan. Wabillahi taufiq. nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk 2 poin pertanyaan dari saudara kita ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab
dari pertanyaannya dan bisa dipahami juga. Untuk kita yang menyimak adalah ilmu untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Hana di Cirebon. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Ustadz menghutangkan yang mendapatkan pahala sedekah sebesar nilai yang dihutangkan. Itu hutang yang mana Ustadz? Hutang yang orang meminjamkan uang atau orang yang menjualkan jasa atau barang lalu bayarnya tempo Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Hadisnya adalah meminjamkan uang. Tapi semoga masuk juga utang yang lain. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Hana di Cirebon ya. Mudah-mudahan akhi Hana di Cirebon bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di line WhatsApp kita dan kita menunggu juga telepon antum yang ingin langsung berkonsultasi atau bersoal jawab dengan guru kita untuk hari ini. Silakan ke 0811-755-0606 dan insya Allah akan langsung dijawab pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menjualkan barang-barang yang kita tahu barang-barang tersebut adalah hasil dari ma'isyah atau kerja di bank ribawi Ustadz. Karena dengan alasan orang ini ingin pindah ke luar kota dan ingin menjual barang-barang yang ada, yang kita tahu hasilnya satu-satunya dari kerja di bank ribawi. Apakah kita boleh membantu untuk menjualkannya atau dibiarkan saja Ustadz? Nah, Ustaz. Sekedar informasi, ini adalah tetangga dekat Ustaz. Nah. Kalau dia bertobat dari riba, Anda bantulah. Baik. Kalau dia masih eksis di tempat mendurhakai Allah, jangan Anda bantu sama sekali. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Meskipun tetangga ya ataupun saudara bahkan. Kalau kita mengetahui memang hasil dari riba dan sudah bertobat bisa dibantu, dan jika belum bertobat masih di sana, itu sebaiknya tidak dibantu seperti yang disampaikan oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz mau bertanya, saya memiliki saudara laki-laki seayah lain ibu. Baru saja meninggal dunia Ustadz. Beliau memiliki satu istri dan tidak memiliki anak. Kedua orang tua beliau sudah meninggal dunia. Kedua saudara kandung beliau juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan dari kedua saudara kandung beliau, yang laki-laki memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dari saudara kandung yang perempuan itu memiliki dua anak, satu laki dan satu perempuan. Tinggal saudara seayah yang masih hidup dua orang. Saya dan abang kandung saya, laki-laki semua. Adik kandung saya laki-laki juga sudah meninggal terlebih dahulu daripada abang seayah saya. Dan adik saya memiliki dua orang anak, satu laki dan satu perempuan. Ibu saya masih hidup Ustadz. Sewaktu hidup beliau berwasiat untuk mensedekahkan sepertiga hartanya. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya soal waris Ustadz. Apa? Pembagian warisnya seperti apa katanya Ustadz? Untuk anak saudara laki-laki yang sekandung. Nah. Semuanya. Nah, Ustaz. Baik, saudara kandung beliau sudah meninggal Ustaz, yang sekandung Ustaz. Ada anaknya masih hidup laki-laki? Ada dua tadi. Iya, anak laki-lakinya satu dan anak perempuannya satu Ustaz. Anak laki-lakinya saja, semuanya buat dia. Baik. Nah, Ustaz. Dari saudara kandungnya juga yang perempuan memiliki dua anak Ustaz. Satu laki dan satu perempuan. Saudara kandung yang perempuan mana Anda? Saudari kandung perempuan Anda? Iya. Tidak dapat. Baik. Kalau yang seayah Ustaz, yang masih hidup ini Ustaz? Terhalangi dengan anak dari saudara kandung. Nah. Baik. Untuk wasiat yang sedekahkan sepertiga harta ini seperti apa Ustaz?
Itu wasiat siapa? Ibunya yang ibu saya masih hidup, sewaktu hidup dia berwasiat seperti itu kata Ustaz, sepertiga harta disedekahkan. Tidak ada hubungan dengan pertanyaan pertama. Eh, satu poin pertanyaan Ustaz, satu pertanyaan sepertinya Ustaz. Yang meninggalkan bukan ibunya, saudara sebapaknya. Nah Ustaz. Kalau sebapak berarti ibu yang bertanya ini tidak ada hubungannya dengan yang meninggal. Baik. Nah Ustaz. Ya ibu tirinya, ibu tiri tidak ada hubungan dengan dia. Nah. Dari waris. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Dan untuk antum yang bertanya poin ini ingin lebih jelas, bisa langsung menelpon di 081175500606. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Semoga jawaban dari Ustadz bisa dipahami oleh saudara kita yang bertanya persoalan waris ini. Dari hamba Allah di Jakarta, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi dan menasehati anggota keluarga yang diam-diam merokok, mentato kecil di bagian-bagian tubuhnya? Apa solusi dan nasihatnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Anda bisa hanya menasihatinya dan mengajarkannya. Dia mau ngikutin, pujilah Allah. Dia tidak mau mengikuti, kewajiban Anda sudah selesai. Nah. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Dan memang bisa menasihati saja untuk saudara kita yang mengalami persoalan ini. Mudah-mudahan nasihat kita diterima dan didengar, dan Allah berikan hidayah kepada ke dalam hatinya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Juga untuk kita bersama yang punya persoalan yang sama, mudah-mudahan ini menjadi nasihat juga, dan tidak berhenti kita untuk menasihati anggota keluarga kita yang punya persoalan seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita yang bertanya ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya langsung, kembali kita informasikan di 081175500606 untuk mencari sinyal yang bagus dan juga menjauh dari pesawat televisinya atau mengecilkan volume televisinya untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jakarta Utara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika kita menjualkan barang yang sebenarnya sudah terjual tapi tanpa sepengetahuan kita Ustadz. Karena barang itu dalam tanda kurung seperti contohnya rumah sebenarnya ingin dijual oleh saudara kita, tetapi kita tidak mengetahui itu ternyata sudah dijual dahulu tapi belum ada kabar. Nah, kita berinisiatif untuk menjualkannya kembali dan juga sudah dapat penjual yang sudah di DP Ustadz. Seperti apa solusinya Ustadz dari permasalahan ini? Apakah harus dikembalikan DP yang sudah kita jualkan kepada orang yang kita berikan informasi rumah ini, atau kita ikut kepada saudara kita yang ternyata sudah menjualkan rumahnya terlebih dahulu? Jazakallahu khairan Ustaz. DP-nya kembalikan. Nah. Baik Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan penjualan rumah ini ya. Untuk komunikasi saja, mudah-mudahan bisa lebih dicermati hal yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Keluarga dan tim Asil TV semoga diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mau bertanya Ustadz, saudara Ana sering pinjam uang ke Ana Ustadz dan suami, tetapi selalu mengingkari saat pembayaran. Apakah yang harus dilakukan Ana dan juga suami Ustadz apabila saudara meminjam kembali sedangkan hutang-hutangnya belum dibayar? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Minta barang jaminan sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran dia tidak bayar, Anda jual barang jaminannya, ambil hutang-hutangnya selama ini, kalau ada sisa kembalikan. Baik. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya dari saudara kita yang bertanya. Mudah-mudahan persoalan pinjam-meminjam uang dengan saudara ini lebih ada kejelasan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dengan meminta jaminan dan semacamnya. Mudah-mudahan ibu yang atau bapak ibu yang bertanya, saudara kita dengan persoalan ini bisa diberikan solusi dan diberikan kemudahan dari persoalannya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya untuk anak-anak yang ikut lomba tari nasional, Ustadz, di sekolahnya. Apakah boleh diikut sertakan? Dalam tanda kurung, anak-anak ini laki-laki, tapi sangat berbakat dengan hal tari-tarian ini, Ustadz. Bahkan sudah pernah meraih banyak medali dan piala, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Tarian pakai musik atau tidak? Biasanya diiringi musik. Biasanya ya, Ustadz, tapi sini tidak disampaikan, Ustadz. Ya. Nah. Dan laki-laki tidak cocok untuk tari kecuali tari perang. Nah, Ustadz. Ya, adapun tari lenggak-lenggok seperti perempuan, itu perempuan yang melakukan. Nah. Laki-laki itu untuk kasar. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya ataupun saudara kita yang bertanya untuk anak yang memiliki bakat tari ataupun ikut lomba menari ini sebenarnya tidak disarankan, karena laki-laki cocoknya bukan menari tapi perang, kata guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan jawaban, dan juga untuk antum yang punya persoalan yang sama atau hal yang sama yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bandung, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, seperti apa hukumnya menjual medali dari emas yang didapat dari perlombaan-perlombaan yang sudah pernah diikuti? Karena qadarullah sekarang lagi butuh duit, Ustadz. Jadi untuk menutupi tersebut kita menjual medali yang pernah ada. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Ya, bila dalam keadaan darurat, ya, Anda butuh dana, tidak memiliki kemampuan, boleh itu dijualkan dan uangnya ambil untuk kebutuhan Anda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk saudara kita yang bertanya. Jawaban dari saudara kita yang bertanya yang menjual medali ya dari perlombaan yang pernah diikuti, dan ternyata itu medali emas boleh dijual dan boleh dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon pencerahannya seperti apa hukum dari sebuah yayasan ataupun pondok pesantren ataupun yayasan amal lainnya yang menerima dana talangan riba. Dana riba dari orang lain tapi disalurkan ke yayasan dan juga pondok pesantren dan yayasan amal tersebut, Ustaz. Apakah boleh yayasan ataupun pondok pesantren tersebut memanfaatkannya, Ustaz? Nah, boleh, karena yayasan dan lembaga pendidikan tadi adalah bagian dari manfaat umum. Dengan adanya dana-dana riba tersebut, tentu otomatis biaya operasionalnya sudah berkurang, sehingga yang dibayar oleh orang tua wali murid akan berkurang juga. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai yayasan ataupun pondok pesantren yang memanfaatkan dana riba ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Warni di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa nasihatnya untuk kita yang sekarang ini apa-apa selalu posting, Ustadz? Selalu ingin memberitahukan kegiatan dan rutinitas kita dengan tujuan untuk menyemangati dan di samping itu juga ingin mendapatkan cuan dari hasil follower yang bertambah ataupun konten yang semakin menumpuk. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bila yang bertanya adalah perempuan, tidak pantas Anda menampilkan wajah Anda dan tubuh Anda di hadapan orang-orang yang bukan mahram Anda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya. Terkhusus untuk saudari kita ataupun saudara kita yang perempuan untuk lebih mewaspadai hal seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi, dan juga untuk yang bertanya bisa diberikan kepahaman dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita kembali ingatkan untuk antum yang bertanya langsung silahkan ke 0811 755 0606.
Kita bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana memiliki saudara yang sebenarnya laki-laki, Ustadz. Ustadz, Ana memiliki saudara yang sebenarnya laki-laki, Ustadz. Tetapi akhir-akhir ini lebih cenderung kepada hal-hal yang berbau perempuan. Seperti mengubah penampilannya untuk menjadi lebih kemayu dan juga membeli hal-hal yang mendukung penampilan seorang perempuan. Ini sudah dinasihati oleh keluarga besar, tetapi saudara anak ini tidak mau juga berubah dengan alasan dirinya lebih nyaman seperti ini. Apa nasihat yang lebih jitu, Ustadz, untuk mengingatkan saudara kita ini? Jazakallahu khairan, Ustadz. Ingatkan dia kan azab Allah, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabihati minal rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Setelah diingatkan bahwa dia berobat ke psikiater, kemungkinan ada kelainan sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia hidup normal seperti Allah ciptakan dalam keadaan laki-laki. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dari pertanyaan saudara kita yang mempunyai persoalan seperti ini. Dan ini perlu kita waspadai dan juga mawas diri tentang hal-hal yang seperti ini yang terjadi barangkali di lingkungan kita atau di saudara kita sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga kemudahan dalam persoalan ini untuk yang bertanya dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari seorang reseller mau bertanya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz, saya reseller kebab frozen, Ustadz. Ada yang pesan 25 box namun stoknya masih sisa 7. Apakah boleh saya menggunakan akad salam dengan meminta pembayaran lunas di depan ke pembeli? Dengan perjanjian kebab saya serahkan 7 box, sisanya 3 hari kemudian apabila kebabnya sudah dibuat oleh produsen. Jazakumullah khairan, Ustaz. Boleh. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ummu Abdillah di Makassar ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Barik di Takengon, Aceh. Mau bertanya, Ustadz Erwandi, saya membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta. Dengan uang muka 5 juta. Sisanya tempo 1 tahun, Ustadz. Namun setelah 1 tahun kami belum bisa melunasinya, Ustadz. Dan kami sepakat untuk menjual tanah itu ke orang lain. Namun sudah 1 tahun belum laku juga, Ustadz. Bagaimana solusinya untuk membayar utang ini, Ustadz? Sokron, Ustadz. Terserah kepada pemilik tanah pertama, apakah dia ingin membatalkan akadnya. Kalau dia ingin membatalkan akadnya, halal dia mengambil tanah itu tanpa harus mengembalikan DP yang 5 juta. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita di Takengon, Aceh bisa memahami dari jawaban Ustaz. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sebuah marketplace, kita diberi waktu 10 detik untuk memberi like sebanyak-banyaknya. Sebagai reward, kita diberi koin buat belanja yang jumlahnya tidak diketahui, Ustaz. Bisa jadi 1 atau 2 koin, bisa jadi 500 koin. Apakah ini boleh dimanfaatkan, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Tidak boleh, karena likes Anda bukan, likes itu adalah bagian dari persaksian. Nah, ya, bila Anda tidak melihat produknya, hanya sekedar klik likes padahal belum tentu baik, Anda terkena persaksian palsu, hukumnya berdosa. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk saudara kita yang bertanya poin ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami, dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita tutup program kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Wa ni akhwati fillah, selalulah bertanya kepada ahlinya sebelum melakukan. Ya. Nah, karena itu yang menyelamatkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam transaksi mendapatkan harta. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu ala nabiyina. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan pagi hari ini yang sudah
bersama kita atau membersamai kita di program live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga pertanyaan yang antum sampaikan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita di 0811755606 bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan muamalah yang antum sampaikan. Seperti nasihat guru kita selalulah bertanya mengenai persoalan yang tidak kita ketahui pada ahlinya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan menjadi jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dan kita mohon kemudahan untuk kita dan juga semuanya di kesempatan berikutnya atau di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Hanya di Asil TV antum bisa menyimak program ini dan pastikan antum selalu menyimak Asil TV dan juga untuk yang belum mendownload Asil App kita ingatkan untuk mendownloadnya karena banyak tayangan yang bisa antum simak yang tidak sempat antum saksikan secara live bisa disaksikan di aplikasi tersebut. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa didapat dari aplikasi tersebut termasuk membaca mushaf Al-Quran dan juga mengetahui info masjid ketika antum sedang safar atau dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk antum yang menyimak kita kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?